Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Kita akan belajar tentang cara menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok adalah yang pertama, kita wajib membaca bacaan secara keseluruhan. Kemudian, cara yang kedua adalah mencari kalimat utama teks tersebut. Kemudian yang ketiga, menemukan informasi dalam kalimat utama. Berikut adalah alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata ialah hewan yang bertulang belakang. Kalau yang invertebrata itu adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi dibedakan menjadi dua ya, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang itu. Jadi hewan itu dibedakan menjadi dua berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, contohnya kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Kemudian yang kedua, hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang, contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Kemudian berikut cara mengembangkan ide pokok, langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok. Yang pertama adalah menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama. Kemudian setelah kita membuat kalimat utama, kita kembangkan kalimat utama tersebut menjadi beberapa kalimat. Atau istilah lainnya adalah kalimat penjelas. Jadi kita menjelaskan kalimat utama tersebut. Misalnya contohnya kalimat utama adalah SD Negeri Dalangan merupakan sekolah dasar negeri yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman misalnya. Nah, kamu kembangkan kalimat utama tersebut. Bisa kamu perjelas dengan misalnya jumlah siswanya berapa, kemudian nama kepala sekolahnya siapa gitu ya. Kamu beri keterangan ruangannya ada berapa di SDN Dalangan. Nah, contohnya seperti itu ya anak-anak. Jadi kemudian kalian susun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang terpadu. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Jadi jenis-jenis gambar ilustrasi itu ada 4 ya di sini ya. Ada gambar realis. Gambar realis itu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan sebenarnya. Contohnya ya suatu peristiwa, misalnya ada gempa bumi, gunung meletus. Kedua, karikatur, gambar yang dilebih-lebihkan, ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Kalian pernah lihat gambar karikatur ya anak-anak ya? Yang misalnya hidungnya agak panjang, mulutnya agak lebar. Nah, itu contoh gambar karikatur. Kemudian yang ketiga, kartun yang sering kalian lihat di televisi itu misalnya film kartun. Nah, itu contoh gambar kartun. Itu juga termasuk jenis ilustrasi, gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Kemudian yang keempat adalah gambar dekoratif. Dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Contohnya gambar piring dihiasi atau gambar tempat air dihiasi motif-motifnya. Kalau tampilan yang ini cukup kalian baca saja, tidak usah dikerjakan. Kemudian kamu bisa membuat gambar ilustrasi sesuai tema, tapi kemarin sudah tak minta untuk membuat gambar ilustrasi ya. Jadi memang langkah yang pertama menentukan tema, kalian mau membuat gambar ilustrasi dengan tema apa, misalnya tema keindahan alam,
Terus kita buat gambar, membuat sketsa, rancangan gambar, kemudian kita warnai. Kemudian ini ada penjelasan alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Tadi apa? Vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang. Kemudian invertebrata itu hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, ciri-cirinya atau perbedaannya ada di tabel ini. Bisa kalian baca ya. Vertebrata itu memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, badan, memiliki alat pencernaan, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, contohnya ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Mamalia itu contohnya hewan sapi, kerbau. Kalau invertebrata itu yang tidak memiliki tulang belakang. Anatomi tubuhnya masih sederhana, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Contohnya cacing, serangga, dan hewan lunak. Contoh lainnya lagi tadi siput ya. Itu termasuk invertebrata. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga penjelasan dari Bu Guru bisa membuat kalian lebih bisa memahami pelajaran ya anak-anak. Terima kasih.